Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, subscriber YouTube saya. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang cara kereta berbelok atau melewati tikungan. Setelah sebelumnya membahas tentang cara kerja wesel kereta api, kali ini saya akan membahas tentang cara kereta berbelok. Cara kereta berbelok. Sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya akan bertanya kepada Anda, pernahkah Anda melihat kereta melewati tikungan? Atau pernahkah Anda menaiki kereta melewati tikungan? Melihat kereta melewati tikungan merupakan pemandangan yang sungguh indah, karena kita seolah-olah melihat ular yang bergerak melingkar. Namun, tahukah Anda, kereta yang berbelok itu merupakan buah dari hasil rekayasa yang sangat jenius. Lihatlah video berikut ini. Terlihat kereta Argo Parahyangan sedang berbelok di tikungan pada larang. Melihat kereta berbelok itu sungguh merupakan hal yang sangat indah. Terlebih jika berbeloknya di arah tempat duduk kita. Mari saya putar sekali lagi. Lihat. Di depan ada lokomotif, jadi bisa kelihatan secara jelas lokomotifnya saat berbelok. Ini adalah buah dari hasil rekayasa yang sangat jenius. Lalu, di slide berikutnya, video yang tadi Anda lihat itu merupakan kereta berbelok pada saat melewati tikungan. Namun bagaimana caranya? Mengapa bisa roda yang kaku pada asnya bisa melewati tikungan? Sebelum menjawab pertanyaan itu, alangkah baiknya memahami 3 hal berikut ini. Pertama, desain roda yang berbentuk kerucut layaknya kon es krim. Lalu kedua, jarak yang harus ditempuh oleh kedua roda. Terakhir adalah gaya sentripetal dan sentrifugal. Yang pertama, kita akan membahas tentang desain roda yang berbentuk kerucut. Desain roda ini berbentuk kerucut layaknya kon es krim dengan hitungan ujung 33%, tengahnya 33 dan pangkal 34, sehingga total semua adalah 100%. Namun kita hanya mengambil pangkal sebanyak 10 hingga 20%, seperti yang ada pada gambar bergerak berikut ini. Terlihat? Nah, kita hanya ambil 20% contoh. Jadi 80-nya kita buang. Yang kedua adalah jarak yang harus ditempuh oleh kedua roda. Perhatikanlah gambar berikut ini. Sisi roda yang A menempuh perjalanan sebanyak 1 kali atau 360 derajat. Dan yang B ini mungkin sekitar 2 hingga 3 kali lipat lebih panjang. Gambar yang Anda lihat pada slide di atas merupakan gambaran secara kasar tentang jarak yang harus ditempuh oleh kedua roda saat melewati tikungan. Sisi roda bagian A menempuh perjalanan yang pendek, sedangkan sisi roda B menempuh perjalanan yang panjang. Contoh, jika roda A harus menempuh jarak sebanyak 1 kali atau 360 derajat, maka roda B harus menempuh jarak sebanyak 3 kali lipatnya atau 1080 derajat. Berikutnya adalah gaya sentripetal dan sentrifugal. Kedua gaya ini diterapkan pada sebuah objek yang berputar. Objek ini mengarahkan ke dalam atau keluar pusat putaran. Lihatlah gambar berikut itu. Di sebelah rumus, terlihat itu ada gambaran kasar tentang gaya sentripetal dan sentrifugal. Karena gaya adalah massa yang dikali dengan percepatan, maka gaya sentripetal dan sentrifugal itu dibagi dengan jari-jari lengkung atau radius. Lihat, gaya sentripetal dan sentrifugal itu rumusnya 11-12, yaitu massa dikali dengan percepatan yang dikuadratkan dibagi dengan jari-jari. Perhatikanlah video berikut itu. Ini adalah contoh kecil dari gaya sentripetal dan sentrifugal. Terlihat, jika kita mengaitkan kunci motor pada sebuah benda atau sebuah tali, lalu kita beri gaya sedikit di tengahnya, maka si kunci yang memiliki massa akan menghasilkan gaya sentripetal dan sentrifugal. Video tadi merupakan contoh kecil dari gaya sentripetal dan sentrifugal. Gaya tersebut mengarahkan sebuah objek ke dalam atau keluar pusat putaran. Roda kereta bekerja dengan prinsip yang mirip namun berbeda. Roda kereta atau roda kendaraan lainnya menghasilkan gaya sentripetal dan sentrifugal akibat dari gaya gesek di kedua sisi roda. Gaya tersebut menghasilkan pusat hayal bernama pusat sesaat. Pusat sesaat ini dihasilkan dari gesekan antara roda dengan rel yang menikung, sehingga apabila kereta berjalan dengan menikung pada kecepatan yang tinggi, akan menghasilkan reaksi berupa gaya sentrifugal yang mengakibatkan kendaraan terasa seperti mengangkat, bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan berupa rollover akibat kendaraan tidak sanggup menahan reaksi tersebut tadi.
Maksudnya adalah gini, ketika anggaplah Anda berada di mobil, berjalan dengan kecepatan tinggi, ambillah di tol Jakarta Cikampek, tiba-tiba di depan ada tikungan dan tikungannya tidak memiliki sudut untuk mengurangi gaya sentripeta dan sentrifuga. Jadi mobil ketika berbelok ke arah kanan, maka nanti akan terasa limbungnya itu terasa akan terangkat ke arah kiri. Jadi jika Anda duduk di sebelah kanan, Anda akan merasakan benar-benar seperti terangkat. Jika duduk di sebelah kiri, maka Anda tidak akan merasakan reaksi tersebut tadi. Inti utamanya adalah, dari paparan yang dijabarkan pada semua slide, kita dapat memahami bahwa desain roda yang berbentuk kerucut mempunyai karakteristik yang unik, di mana dia dapat memperbesar diameter roda dan memperkecilkan diameter roda pada saat yang bersamaan. Desain roda seperti itu juga merespon dengan baik gaya sentripeta dan sentrifugal. Desain roda ini juga memungkinkan untuk menghasilkan perjalanan roda saat berbelok dengan baik tanpa memerlukan adanya gardan atau diferensial sebagai alat membagi kecepatan roda kereta saat melewati tikungan. Perhatikanlah gambar yang di samping. Ketika roda berbentuk kerucut kita ambil hanya 10 hingga 20%, lalu kita mirroring and copy paste, lalu kita tambahkan axle di kedua sisi roda, maka kita sudah mendapatkan roda yang kaku pada asnya. Lihat. Kita ini sebelah kiri, copy paste, lalu kita mirroring, kita tambah axle, maka sudah mendapatkan roda kereta secara utuh. Perhatikan juga gambar berikut ini. Sisi roda A yaitu sebelah kiri, berbelok ke kanan, akan mengalami perbesaran diameter, dan sisi roda B kanan akan mengalami pengecilan diameter. Hal yang sama berlaku juga sebaliknya. Sehingga rumus untuk roda kereta ini adalah RA itu lebih besar daripada RB, RA lebih kecil daripada RB, RA sama dengan RB. Itu rumus kalau saat kereta berbelok. Terlihat? Desain roda seperti ini sangatlah jenius sekali ketika roda kereta kaku pada asnya. Desain roda berbentuk kerucut ini mampu menghasilkan kereta berbelok karena ya itu tadi, rekayasa sangat jenius dari roda kereta itu sendiri. Nah, kesimpulannya dari yang sudah dipaparkan oleh semua slide yang di atas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa desain roda kereta ternyata mampu melewati tikungan dikarenakan desain rodanya yang cukup jenius. Desain roda semacam ini mampu merespon gaya sentripeta dan sentrifugal di sepanjang kurva lengkungan rel dan mampu mengikuti rel. Selain itu, desain roda semacam ini mampu menghasilkan perbedaan kecepatan saat berbelok tanpa adanya gardan, sehingga roda kereta tidak menghasilkan selip saat berbelok yang biasanya terjadi pada mobil. Jadi contoh begini, ketika roda belok ke arah kanan, maka akan terjadi selip. Satu-satunya cara untuk menghilangkan selip ini adalah dengan membuat kecepatan translasi dan rotasi itu berada pada satu garis lurus. Dan itu hanya akan bisa terjadi apabila satu unit kendaraan berbelok di sepanjang kurva. Belokan di sepanjang kurva itu menghasilkan gaya sentripetal yang dihasilkan oleh gaya gesek di kedua sisi roda. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Bila Anda adalah orang dari engineer PT KAI yang bekerja di bagian engineering, atau Anda adalah guru fisika yang memahami sisi fisika di balik roda kereta, mohon untuk diskusikan di komentar. Correct me if it wrong. CMIWW. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.